Aduh, lagi-lagi harus ada kejadian seperti ini. Kejadiannya apa sih? Iya. Mungkin pertanyaannya Iya. dari cadanganers. Betul. Kejadiannya bukan perkelahian, bukan masalah pemukulan atau masalah supporter bla bla bla, bukan. Iya. Tapi ini ada hubungannya dengan keselamatan para atlet. Betul, ya. Jadi per hari ini ya, berarti hari ini hari apa? Sekarang hari Rabu. Hari Rabu, Kejurda DKI Jakarta di stop. From the bench. Yes, lagi-lagi nih. Ini lagi-lagi ada kejadian yang mengagetkan dan kita emang langsung bikin video ini segera. Supaya dapat perhatian sih. Betul. Walaupun sudah mendapatkan perhatian pastinya pasti. Dari Perbasi DKI Jakarta. Kita langsung nyebut Perbasi DKI Jakarta karena ini ada hubungannya dengan Kejurda yang sedang berlangsung. Ya, jadi aduh, lagi-lagi harus ada kejadian seperti ini. Kejadiannya apa sih? Iya. Mungkin pertanyaannya dari cadanganers. Betul. Kejadiannya bukan perkelahian, bukan masalah pemukulan atau masalah supporter bla bla bla, bukan. Tapi ini ada hubungannya dengan keselamatan para atlet. Betul, ya. Jadi per hari ini ya, berarti hari ini hari apa? Sekarang hari Rabu. Hari Rabu, Kejurda DKI Jakarta di stop dulu ya, di stop dulu atau seperti apa sebelum itu, yang pasti di stop ya, karena kemarin ada kejadian satu pemain, ada pertandingan antara K14 Putra antara Aras melawan apa ya tadi, Erwan kalau nggak salah, dan ada satu pemain Aras yang aduh sedih banget, kakinya patah dan disebabkan karena waktu lagi layup kena benturan, hal yang biasa, tapi pada saat jatuh terkena dengan ujung ujung ring ya, penyangga ring dan membuat kakinya patah. Emang kalau lihat dari lapangannya, lapangan condet ini ya, ini dari apa ya, si ujung ring tuh langsung ke tembok. Terus ditambah lagi, mohon maaf boleh dikasih tahu karena gua sama Ujo tidak kesana. Belum pernah kesana. Katanya tidak ada bantalan juga. Itu biasanya juga, ada bantalan itu di bawah tiang ring ya? Ya, yang membantu, ya paling tidak sebenarnya membantu menjaga ya. Sama ya, emang lapangan itu emang harus ada standarnya, apalagi untuk pertandingan. Standarnya adalah harus ada berapa meter ke belakang karena supaya kalau terjatuh pemain tidak langsung menabrak tembok, tidak langsung menabrak ring, supaya hal ini tidak terjadi. Nah, ini adalah yang paling fatal, yang paling parah karena patah kaki. Maaf kalau boleh sedikit, kita tidak memutarkan videonya pun juga sudah di private gitu ya, tapi mungkin nggak tuh berseliweran, mungkin masih ada. Tapi kalau lu tahu video patah kakinya Paul George waktu di Indiana Pacers, persis itu. Di India, Paul George masih di Indiana Pacers ya, bukan Clippers ya. Iya, jadi sama persis seperti itu. Maaf kita belum tahu namanya siapa. Semoga cepat ditangani, cepat comeback stronger, semangat, kuat ya, dan tetap bisa berolahraga lagi karena bisa. Jangan takut. Iya. Kita ngomongin NBA, banyak sekali orang yang cedera parah bisa kembali lagi bermain dan semangat terus itu ya. yang paling penting. Siapapun namanya. Tapi catatan dari kita berdua berarti gini. Siapa sih yang mau ada kecelakaan seperti ini? Ada insiden seperti ini. Tapi sebenarnya mungkin dari sisi manusianya harus sudah mulai menjaga dengan memberikan standar fasilitas yang bisa dipergunakan tuh seperti apa. Misalnya untuk latihan seperti apa. Ya, latihan mungkin gak usah ada ini pemain deket sama ini gak apa-apa. Untuk latihan ya. Nah, untuk pertandingan ternyata ada standarnya lagi. Ada standarisasinya. Misalnya tidak saja tempat penonton, tapi mungkin ruang ganti, ruang apa segala macam. Dan termasuk adalah mungkin gue nggak tahu nih. Alhamdulillah nih gue bilangnya mulainya dari alhamdulillah, lapangan makin banyak. Betul. Tapi apakah standarnya sama? Apakah semua standar bisa dipergunakan untuk bertanding? Kita mengulang video kemarin Evergreen. Salah satu yang gua kritik adalah tidak semua lapangan punya standar standar yang sama dan layak untuk bikin pertandingan. Yang paling simpel yang mungkin kalau gua, ini nggak layaknya karena apa? Karena nggak bisa ada penonton. Itu pun juga penting kalau untuk pertandingan. Tapi ternyata hal-hal yang lebih penting adalah hal-hal yang
menyangkut keselamatan. Safety, ya benar, keselamatan dari para pemainnya. Ini tugas siapa? Nah ini gua sama Ujo tuh paling seneng semakin banyak lapangan padel di Indonesia. Kok padel? Oh ya, lapangan basket ya kan, lapangan padel juga banyak, Jo. Benar nggak? Banyak banget. Iya. Banyak banget. Nah, lapangan basket tuh makin banyak, ya kan? Iya. Seneng. Alhamdulillah seneng. Hampir semuanya juga rame, komunitas makin banyak, sekolah basket makin banyak, anak-anak kecil cinta basket makin banyak. Bagus untuk basket Indonesia. Tapi sekarang gini, ini tugas siapa yang mengatur standarisasi dari lapangan basket yang ada? Betul. Tadi yang Ujo bilang, lapangan hanya untuk latihan. Walaupun gini ya, latihan pun juga ada resiko. Ada resiko cedera. Justru di latihan. Mungkin kalau gua sih mikirnya, mau itu lapangan latihan atau lapangan pertandingan, kayaknya sudah ada standarisasi yang sama sih, Jo. Iya, betul. Bedanya adalah kalau pertandingan emang sudah punya lagi tempat untuk penonton, locker room, ada orang untuk live streaming. Mungkin seperti itu tambahan-tambahannya lah. Tapi kita ngomonginnya masalah untuk keselamatan. Betul. Jadi memang gue dan Ogi adalah penggiat basket, suka main basket dan lain-lain. Apalagi untuk umur gue yang sedemikian banyak ini, makin kerasa ada beberapa lapangan yang setelah kita berlatih atau bermain, mulai kerasa tuh ke badan kita, bagian-bagian sendi segala macam. Nah, kadang untuk yang muda-muda nggak peduli, yang penting main basket. Nah, itunya sih benar untuk para pelakunya. Tapi sebenarnya untuk jangka panjangnya sangat tidak baik, gitu loh. Makanya dari itu sebenarnya mungkin ini ada himbauan untuk yang membuat lapang atau mungkin Perbasi membuatkan himbauan supaya standarisasi ini makin diperhatikan lagi. Atau para pemilik lapang juga sudah memberitahu bahwa fasilitas yang mereka miliki ini memiliki misalnya karakteristik sedemikian. Jadi orang juga udah tahu ininya, udah tahu resikonya. Misalnya gini, ini tidak berlantaikan parket. Ini hanya apa misalnya semen misalnya. Semen. Ini lapangan ada parket, ini hanya vinil. Walaupun susah ya akhirnya mengedukasi orang yang main basket. Kalau orang main basket tujuannya cuma cari ada ring. Betul, pokoknya ada lapang, ada ring. Hajar. Jadi jadi ini kita berdiskusi ya. Nanti kapan-kapan kita bisa bareng-bareng sama orang Perbasi, sama orang yang punya fasilitas olahraga. Menurut gua kita bersyukur ada swasta-swasta yang mau bikin lapangan basket, tapi mungkin boleh dikasih minimal harus lapang yang seperti apa. Kayaknya perlu. Terus itu sama waktu itu kita pernah bahas IBL pun katanya benar ada aturan untuk bisa bikin home itu harus ada jaraknya. Waktu itu sempat ada gosip lah, ini lapangan ini ternyata sebenarnya tidak sesuai karena terlalu dekat sama penonton atau apa. Tetap dijalankan, tetap jangan sampai ada kejadian dulu. Betul. Jangan sampai ada kejadian yang parah, patah kaki dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi termasuk ketabrak pemain juga nggak enak loh. Itu bahaya juga. Dekat sama itu ya, benar karena kita waktu itu pembahasannya itu ya, kita ngobrol sama siapa waktu itu yang ini courtside-nya terlalu dekat. Rasanya waktu itu gamenya Hang Tuah deh. Ya mungkin di Ciracas. Ya, courtside-nya terlalu dekat nih. Itu yang menyebabkan waktu itu ada insiden penonton bisa lebih dekat sama pemain. Iya. Mungkin itu. Sebenarnya lah itu makanya itu. Terus yang paling parah adalah ya itu jatuh itu. Tiba-tiba jatuh ke penonton yang lain-lain, yang itu yang paling bahaya. Gue coba ingetin gue deh. Dulu ada satu insiden berat yang sampai menyebabkan salah satu pemain PJ harus amputasi. Itu karena apa? Aku lupa. Itu karena licin juga sama. Licin. Sebenarnya sudah mulai sudah dilakukan. Sampai kaget tuh lihat editor kita. Sampai diamputasi. Bener sampai diamputasi. Iya. Bahkan mungkin cadanganers tahu namanya siapa, itu pemain bagus sekarang banget. Jadi agent akhirnya. Sekarang jadi agent pemain. Nah, masalah licin. Nah, ini masalah licin pun semua lapang sampai hari ini. Sorry, akhirnya IBL lagi. Bali. Come on, Bali ini lagi-lagi kemarin juga harus terlalu banyak mundur pertandingannya lagi. Mundur karena apa? Karena hujan, karena bocor, karena licin. IBL kalau masih terus tidak, ini IBL. Semuanya lah kita ngomong apa yang kita bisa sampaikan. Pokoknya tentang lapang ini, apalagi di masalah IBL, memang harus memberikan perhatian. Yang lebih. Sekalian kalau emang nggak bisa dibanding lu harus nunggu ada korban. Kasian. Iya kan? Atau apa solusinya? Atau emang benar-benar kalau emang lu tidak bisa, ternyata pihak home tidak bisa bahkan selama satu musim ini memberikan home yang baik, ya ada sanksi.
Bener. Ya, tim apapun ya. Betul. Ya, maksudnya gini loh. Iya. Kita udah mengalami segala macam musim nih, Gi. Hujan deras, pakai angin segala macam. Jadi sangat mungkin ini bocor, ada yang tampias, ada yang memang lapangannya licin. Betul. Lapangan lembab. Ingat nggak kejadian di Bali, lapangannya lembab. Sudah dikasih tahu cara-caranya, sebenarnya pasti IBL pun sudah ngasih tahu yang pakai blower di bawah ya, dan lain-lain. Tapi kan balik lagi, kayu yang berbeda, materi yang berbeda, gue nggak ngerti tuh efeknya sama atau enggak gitu loh. Jadi itu, nah ini balik lagi nih ke masalah Kejurda KU 14 buat gue Perbasi DKI mengambil langkah sangat baik dengan stop. Antisipasinya stop. Karena gini, sebenarnya sebelum kita ngomong ini, gue justru mau ngajak lu ngobrolin ini. Tapi sebelum ada ini, karena Kejurda yang dilakukan di Jakarta seru banget. Iya, betul. U18-nya keren banget. Pokoknya ini ada putra putri dari 12 sampai 18 ya, betul. Iya, keren banget, seru banget. Silakan lihat rekaman ulang-ulangannya. Iya. Wah, gue nonton keren banget Gi, anak-anak itu Gi. Nah, tapi ternyata ada insiden ini yang akhirnya jatuhnya ke anak yang kecil banget malah. 14. Ini benar-benar warning. Ternyata sampai sedemikiannya safety untuk pemain juga harus dipikirkan oleh pihak penyelenggara juga. Kita dapat kabar. Bahkan gue sudah ada videonya tapi gue tidak akan posting. Ada video-video yang emang ada kejadian sebelum-sebelumnya di hari-hari sebelumnya. Di mana? Ya di sini di Gor Condet. Di lapangan itu juga? Ya. Di Gor Condet ini emang sudah mendapatkan banyak komplain dari pemain, dari peserta. Ada kejadian sebelum yang patah ini. Jadi gue ada dapat sekitar 4 video yang berbeda. Video loh ya? Video. Bukan ngomong Kak ini gini-gini. Enggak, 4 video. Jadi itu yang membuat mostly apa Gi? Sorry ingin nanya aja. Mostly apa ininya? Lebih kayak ke emang jarak itu yang terlalu karena terlalu nempel itu jatuhnya gitu ya, terlalu dekat itu. Jadi nah sekarang gini, apakah cuma ini yang karena Gor Condet ya? Tapi apakah cuma Gor Condet? Gua sih pengalaman main basket di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya banyak sekali lapangan yang tidak layak untuk bikin kompetisi. Setuju? Setuju. Betul. Maksudnya termasuk lapangan ini loh. Lapangan yang emang sudah punyanya Pengprov gitu ya. Ada beberapa belum tentu bagus. Malah belum tentu bagus. Jadi gini, mungkin jaraknya tapi apakah secara ininya masih benar atau enggak segala macam. Benar. Jadi moga-moga kejadian ini, maaf harus ada kejadian yang fatal, tapi ini semoga jadi perhatian dari Perbasi dan pihak dari mana ya? Gue bilangnya ini pembangunan seperti pemilik fasilitas lah. Pemilik fasilitas. Pemilik atau pengelola fasilitas. Dan Perbasi punya hak untuk bisa memberikan izin untuk untuk lapangan-lapangan yang buat gue untuk mungkin akhirnya kerjasamanya sama dinas olahraga, gitu kali ya. Pemda, Pemprov juga. Jadi ketika buat pun akan minta rekomendasi standar apa yang harus dipakai. Mungkin gitu kali ya. Jadi mungkin nih kedepannya ada beberapa, menurut gua harus ada renovasi dari lapangan-lapangan. Ya, pertama itu. Kedua, tetap semangat bikin lapangan-lapangan basket. Apa-apa. Tapi silakan bertanya, pasti Perbasi sudah punya standarisasinya yang mungkin selama ini belum tersampaikan ke halayak ramai, cuma ada lapang di sini, ada lapang di sini. Bisa dipakai atau apa hanya gitu doang. Nah makanya gini. Contoh ini gini, lapangan bagus. Gue nyebut lapangan bagus, lapangannya ROR yang di Kemang. Iya. Oh bagus. Oke. Pinggirnya bahaya? Oh nggak bahaya banget. Oke, maaf. Karena itu dekat sekali sama dinding lah kasarnya. Tadi kita ngobrol, ya mungkin cuma buat latihan. Tim profesional, tim yang serius. Bisa nabrak, bisa segala macam. Mereka lebih cepat dan lebih kencang kali Gi. Iya. Jadi perhatian aja. Atau mungkin ada solusinya yang tadi bener-bener dikasih bantalan yang bantal yang 5 meter ngambil garis lapang dong. Jadi kecil lapangan. Jadi lapangan badminton dong segitu. Ya tapi yang pasti lagi ngebayangin yang di ROR ya. Terus ada 5 meter ke sini terus. Nah. Jadi ujung bantalnya itu di bawah ring. Iya. Oke. Hal-hal yang seperti itu. Tapi jujur secara floor one of the best. Iya, malah pencahayaan bagus banget. One of the best. Gitu dan misalnya ini contoh aja karena kita menyebut M-High, iya, tapi sama ujungnya juga setahu gue jadi nggak apa-apa ya ini. Enggak sih. Ada yang sebelah sana. Enggak, kayaknya ada. Langsung jaring ya?
Ya gue nggak ngerti sih harus batasnya, gue nggak ngerti. Jangankan gitu deh, yang biasa dipakai timnas latihan yang di sebelah Hotel Mulia tuh. GBK. Itu floornya jelek. Oh ya floornya jelek, tapi itunya lumayan jauh ya. Ya itunya aman, nah, lumayan aman. Ya, kanan kirinya. Floornya jelek. Walaupun gini, ini gue nonton waktu KU16 Putra seleksi, kan ada tempat duduk yang yang di pinggir-pinggir. Iya di pinggir. Terus taruh meja untuk ini kan apa untuk skor. Jatuh nabrak meja biru ada. Maksudnya ada yang gini. Jangan nanti ya itu kan kejadian. Iya sih kayaknya tapi kita harus kayaknya emang harus ada gini. Kalau mau ada kursi berarti harus jaraknya lebih jauh. Karena untuk penempatan meja untuk scoreboard dan lain-lain mungkin gitu. Official. Ya ini adalah concern dari kita semua pencinta basket supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu, kalau sampai kayak gini-gini pun juga nanti pemilik lapangan akan repot juga. Gua nggak ngerti asuransi seperti apa. Apakah orang-orang yang terkena kecelakaan di lapangan tersebut apakah mendapatkan asuransi atau tidak? Apakah pembayaran lapangan itu sudah termasuk asuransi? Gue nggak ngerti itu. Dan yang pasti untuk penyelenggara pertandingan berarti memang akhirnya banyak hal yang harus dipikirkan. Pertama adalah satu fasilitasnya, kedua kelengkapan pertandingan, termasuk adalah medik. Medik yang bisa gercep untuk bisa menangani hal-hal seperti ini. Gitu. Betul, apalagi masalah yang lebih parah kayak patah ataupun juga orang serangan jantung. Kita pernah bahas dulu waktu zaman masih di Spotify lah ya. Apakah semua lapangan sudah punya oksigen? Karena beberapa lapangan yang gua punya nonton aja kurang oksigen. Yang gua tahu bukan oksigen, mereka punya tandu. Orang jantung itu butuh oksigen dan butuh obat sedokat, bukan butuh tandu. Iya, betul. Kalau orang jantung lu masukin tandu, nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya ini kejadian, Jo. Maksudnya, karena gue bener, ini gue nanya, Jo. Gue pernah nanya ke salah satu. Orangnya ngebayangin. Ya, kalau ada orang lagi. Gue juga goblok ya ngasih contohnya. Maksud gue dikasih obat kan harusnya sedokat. Cuman kalau dikasih tandu ya nggak bisa. Maksud gue, ini ada kejadian. Karena gue nanya, lu apakah punya medis yang standar yang dan penting, mumpuni terutama banyak kejadian serangan jantung. Iya. Kita cuma punya tandu. Aduh. Iya, gitu kan maksudnya. Ini maaf. Kayak bercanda, tapi gini kejadiannya adalah gini. Misalnya gini, ditandu terus di luar nggak ada mobilnya juga mau ngantar pakai apa? Ini jadi iya. Enggak, makanya inilah kelengkapan. Apakah ada yang bisa mengantarkannya? Waktu dulu kejadiannya Ogi cerita aja nih. Pertama, UKS-nya sekolah itu penabur luar biasa. Jadi ada tenaga medisnya, ada oksigennya, ada sedokatnya. Betul. Lalu ada mobil untuk mengantarkan gue ke rumah sakit terdekat. Iya. Itu contoh aja. Maksudnya itu kita bahas karena kita belum pernah bahasnya kalau di video nih. Waktu itu zaman masih audio aja di Spotify. Maaf ya, ini jadi kayak kemana-mana. Tapi pokoknya ini adalah satu warning buat kita bahwa penyelenggaraan satu pertandingan atau kegiatan basket ini memang kegiatan fisik yang punya resiko. Resiko itu bisa diminimalisir kalau misalnya fasilitasnya juga cukup menjaga keberadaan atau keberlangsungan pertandingannya. Marilah kita berdiskusi bersama-sama termasuk dengan Perbasi, dengan penyelenggara dan lain-lain. Termasuk gua kalau kembali kayak kemarin waktu gue bilang evergreen segala macam, ya udah kita pikirkan kalau kita punya lapang yang layak hanya lapangan ini atau hanya 2 lapangan, ya udah bisa kita atur. Apakah emang ada serinya, seri 1, seri 2, jangan dipaksakan semua di lapangan beberapa lapangan, tapi ada lapangan yang tidak layak. Iya kan Jo, ngerti gak? Maksudnya kalau emang hanya lapangan yang layak itu hanya 2 lapangan, ya udah bikin dulu KU 16 dengan KU 18. Seri berikutnya kau misalnya. Ini sok tahu. Augie yang Intercity coba ditelepon mantan-mantan lawan yang sakit kaki sekarang berapa orang? Mereka masih pada visio sekarang. Bahkan beberapa dari mereka masih kompres. Ketiduran sampai sekarang. Semangat.